Shalom, shalom, selamat hari Minggu, selamat bahagia, selamat damai sejahtera. Kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga, menjumpai seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak seluruh umat Tuhan untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang minggu bulan ini. Kami di bulan Mei, Tuhan aku berdoa di bulan 5 ini, kami mengalami kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Tuhan hamba berdoa, berkati seluruh umat Tuhan yang datang. Tuhan kendalikan hidup kami, Tuhan berikan kepada kami yang terbaik. Tuhan kami percaya, ketika Tuhan kami panggil, maka Tuhan akan menjadi Tuhan kami. Dan Tuhan akan memberkati hari-hari kami. Tuhan, hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan. Jika di antara kami ada satu yang mengganjal, kami minta solusi jalan keluar dari Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan kebaikan, bahkan aturan kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya berdoa segera bertemu dengan saudara. Dan topik hari ini adalah hormatilah pemimpinmu. Ini adalah budaya surga, budaya kerajaan surga. Di bulan lalu saya lahir, artinya tanggal kelahiran saya 21 April. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang mengucapkannya. Dan saya bersyukur dilahirkan oleh Pendeta M. Sinaga dan Pendeta R. Panggabian. Mereka berdua adalah mentor saya yang sejati, selain Tuhan tentunya. Mereka yang melahirkan saya dan saya tidak akan pernah lupa. Ketika saya dilahirkan, mereka punya inisiatif dan inisiatif mereka, saya yakin dan percaya itu yang Tuhan tanamkan dalam hati mereka. Ya, almarhum Pendeta M. Sinaga adalah tokoh yang sangat saya banggakan dan memberikan nama kepada saya, Fernando Morris Serulo Sinaga. Sejak itu mereka sudah yakin bahwa Fernando Morris Serulo Sinaga adalah hamba Tuhan dan saya ikuti apa kata Tuhan. Awalnya mereka yang menerima itu dan saya perlahan-lahan menerima panggilan saya. Panggilan saya adalah hamba Tuhan. Dan saya menyetujui panggilan tersebut. Dan saya berada dalam track. Saya tidak ragu, saya tidak bimbang. Dimanapun saya ditempatkan, saya sangat yakin dan percaya. Tuhan yang merencanakan sesuai dengan kebaikan. Sesuai dengan rencana yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Sekali lagi, saya mengucap terima kasih kepada mama saya yang baik hati, dan saya menghormati mama sebagai pemimpin rohani saya, menghormati sebagai orang tua saya, menghormati sebagai gembala senior saya, dan saya bersyukur mama tetap sehat, mama tetap kuat. Ada amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang tua kaya pasti diingat. Ya, dunia itu memang unik dan dunia itu banyak hal-hal yang palsu. Kalau orang tuanya miskin, dunia tidak akan ingat. Kalau orang tuanya kaya, anak-anaknya akan menghormati. Bila perlu ditanya, mana masnya mak? Itu anak-anak dunia yang bertanya kepada mamanya. Ada yang mas mama, kasihlah ke aku lah. Apalagi kalau anaknya banyak. Ya, saya sama mama saya pernah saya bilang sama mama saya, mama, saya kirim uang ya. Mama saya bilang gini, gak usah lah Fernando, untuk anak namu aja lah.
Jangan boros-boros kali kau amal. Saya sontak. Banyak di luar sana orang tua yang minta-minta. Tapi orang tua saya, mama saya, gembala senior kita, GPD Samuel, punya hati hamba Tuhan, punya hati surga. Dia berkata kepada saya, Fernando, udah, kasih aja ke anak-anakmu. Sekolahnya aja. Wow, saya ada duit, Pak. Saya ada berkat dari Tuhan. Saya mau kasih berkat. Ya, kadang-kadang saya kirim tanpa sepengetahuan. Namun dari pernyataan ini saya melihat bahwa begitu cintanya orang tua saya kepada anak-anak dan cucunya. Dan saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mari jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan yang ikut budaya surga. Jangan kalau orang tuanya miskin tak pernah ditelepon. Jangan karena orang tuanya nggak punya hepeng, nggak pernah digubris, bahkan dimakinya mamanya. Dimarah-marahinnya mamanya. Mak, mana duit? Mana? Nggak ada duit. Itu anak-anak dunia. Itu ditolak surga, kawan. Iya. Nah, hari ini kita belajar, hormatilah gembalamu. Hormatilah pemimpinmu. Setiap kita yang mendengarkan, ini adalah budaya surga. Kita bilang gini, doa Tuhan Yesus yang ajaran kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, ya kan dia bilang ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia berdoa agar budaya surga dicurahkan ke bumi. Dia berdoa, dia meminta agar kita juga berdoa agar tata cara surga dikirim ke bumi. Dengan arti, biarlah budaya, atmosfer, tata cara, hukum-hukum di bumi ini sama seperti di surga. Salah satu budaya surga adalah menghormati pemimpin. Bapak Ibu ingat, ketika salah satu tokoh di surga, ya di surga, Lucifer, kepercayaan surga, dia di surga, dia sudah ada di surga. Namun dia tidak ikut hukum surga. Dia tidak respect sama pemimpinnya. Lucifer tidak respect, Lucifer tidak hormat sama Bapa, sama Tuhan, sama atasannya. Dan akhirnya dia didepak dari surga. Nah, sama halnya hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu sudah percaya Yesus tapi tidak bisa masuk ke dalam atmosfer, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Tidak ikut budaya surga. Tidak ikut tata cara surga. Tidak ikut hukum-hukum surga. Nah, hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Para penatua-penatua, dengarkan ini. Para leader, dengarkan ini. Para bapak, ibu-ibu, anak-anak kecil, anak muda, sekolah minggu, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Hormatilah pemimpinmu. Hormatilah gembalamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mama saya berdoa selalu agar saya menjadi gembala di Pekanbaru. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Dan saya berkata kepada mama saya, kehendak Tuhan yang terjadi. Dimanapun saya ditempatkan, mau di Pekanbaru, di Jakarta, di Amerika, terserah Tuhan. Saya tidak punya ambisi apa-apa untuk itu. Karena saya sudah dinubuatkan, sudah diordain, sudah diserang ke Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Panggilan Tuhan. Artinya sesuai dengan panggilan Tuhan. Bisa aja di Pekanbaru, bisa aja tidak di Pekanbaru. Ya, hari ini dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, mari belajar respek kepada pemimpinmu. Belajar hormat kepada pemimpinmu. Belajar hormat kepada gembala sidang. Gembala sidang kita senior adalah Pendeta R. Panggabian. Saya hormat sama beliau. Saya menghormati beliau. Dia pendiri GPDI Samuel. Dia pernah menjadi ketua sinode sedunia GPDI. Ya, bapak saya dan istri, kan 2 jadi 1.
ya, ketua Riau, ya, dan sekarang diserang kepada anak-anak muda. Hari ini, mari saya mengajak, saya tidak panjang khotbahnya, ngapain khotbah panjang-panjang tapi nggak didengarkan? Halo, Mang, oh ya Mang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini marilah hormati orang tua, hormati mamamu. Pak, Bu, kalau engkau menghargai orang tua, kalau Bapak Ibu menghormati pemimpinmu, pemimpinmu itu dipilih Tuhan. Kalau engkau benturan sama mereka, sebenarnya Anda nggak benturan sama mereka. Anda sedang benturan sama yang mengirim. Siapa yang mengirim? Bapa di surga. Anda benturan dengan saya nggak tersinggung. Tapi yang tersinggung siapa? Yang mengutus saya. Yaitu Tuhan kita. Anda mau benturan sama mama saya, pendeta Arpangabian, gembala sidang, senior GPD Sambal, pendiri GPD Sambal. Anda benturan, Anda maki-maki, Anda mengata-ngatai. Dia nggak apa-apa. Karena dia punya filosofi. Terpujilah Tuhan. Dan saya juga belajar dari beliau. Kalau kau dihina Fernando, bilang gini, puji Tuhan. Kalau kau dimarahi sama orang lain, bilang gini, puji Tuhan. Walaupun hati itu bergelora seperti panas, panas, panas. Tapi yang paling Anda sentuh sebenarnya adalah yang mengirim. Siapa yang mengirim pendeta Arpangabian? Siapa yang mengirim pendeta Fernando Sinaga? Itu Tuhan. Tuhanlah yang mentahbiskan sejak dalam kandungan untuk menjadi hamba Tuhan. Ada amin? Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, hormati pemimpin rohani. Katakan sebelah kanan dulu, hormati pemimpin rohani ini. Katakan sebelah kiri, hormati pemimpin rohani ini. Ada amin? Karena ini budaya surga. Kan Tuhan yang mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pernyataan ini Tuhan berikan kepada Abraham. Dan saya mau katakan juga, pernyataan ini juga diberikan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Hari ini, ucapanmu menentukan masa depanmu. Perkataanmu menentukan hari esok. Perkataanmu positif, masa depanmu positif. Perkataanmu berkat, maka masa depanmu berkat. Sebaliknya, kalau perkataanmu busuk, masa depanmu busuk. Kalau pernyataanmu negatif, maka masa depanmu negatif. Saya bisa menubuatkan hidupmu dengan perkataanmu. Tuhan bisa mendiktemu dengan perkataanmu. Hari ini saya mengajak kita GPDI Samuel. Hari ini ucapkanlah berkat kepada orang lain. Ucapkanlah mukjizat bagi hamba-hamba Tuhan. Ucapkanlah berkat bagi gembalamu. Ada amin? 1 Tesalonika 5 ayat 12 bilang gini. Kami minta, ini permintaan, kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Yes. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Paulus mengatakan ketika dia berdoa kepada umat, ketika Paulus berdoa kepada jemaat dan diselamatkan, mereka digumulkan. Paulus punya ilustrasi, ketika dia bergumul kepada jiwa-jiwa itu, Paulus mengumpamakan seperti ibu yang melahirkan. Ibu-ibu boleh bercerita singkat. Ketika ibu melahirkan, itu pernyataannya gampang melahirkan. Tapi faktanya, prosesnya itu begitu menyakitkan. Dia menjerit, dia mengerang, bahkan mengeluarkan darah.
mengeluarkan air dari tubuhnya, barulah bayi. Dia merobek dulu bagian tubuhnya dan keluarlah bayi yang selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi, Paulus berkata, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu hormati gembalamu. Hormati pemimpinmu. Kenapa? Mereka yang mendoakan saudara. Mereka yang bekerja keras. Mereka yang berjuang untuk kamu. Memimpin kamu dalam Tuhan. Kalau mereka tidak memberitakan Injil kepada saudara, hamba-hamba Tuhan tidak memberikan Injil, maka masa depan saudara ke neraka kan? Makanya Alkitab berkata, hormati mereka yang menegur kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain adalah pekerjaan yang mudah. Sekali lagi, membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain adalah pekerjaan yang gampang. Terlebih lagi membicarakan kelemahan, kekurangan hamba Tuhan atau pemimpin rohani. Gampang. Kau tunjuk 1, 3 ke arahmu, 1 ke atas, saksi Tuhan. Kau tunjuk kesalahanmu 1 ke orang lain, 3 kesalahanmu. Hari ini kita belajar dari Paulus. Itulah sebabnya Paulus menegaskan, memberi nasihat kepada kita agar menghormati, menghargai pemimpin rohani kita, menghargai gembala kita. Mengapa hal ini perlu ditegaskan? Catat ini Bapak Ibu. Mengapa ini perlu ditegaskan? Dan hari ini saya juga menegaskan apa yang Tuhan tegaskan. Karena pemimpin rohani, karena gembala adalah orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan sejak dalam kandungan. Bukan karena saudara, bukan karena dunia, bukan karena gubernur, bukan karena presiden. Tapi karena pencipta alam semesta yang menetapkan pemimpin rohani untuk saudara. Mereka telah bekerja keras untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan, menangis, berdoa bagi saudara, membimbing saudara, menegur saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara mengalami pertumbuhan iman. Ada amin? Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, buka hatimu lebar-lebar. Buka hatimu lebar-lebar kawan. Tuhan punya budaya. Budaya menghormati gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selaku jemaat Tuhan, tugas kita adalah mendoakan, mendukung, menghormati gembala. Sekali lagi, tugas kita sebagai jemaat adalah mendoakan, mendukung, menghormati para pemimpin kita. Ada amin? Mendoakan, mendukung, menghormati pelayan gembala kita. Itu tugas kita. Bukan berbicara negatif, bukan berbicara kelemahan, bukan mengkritik A sampai Z. Anda akan bertemu sama pengirimnya, yaitu Tuhan Yesus. Ada 2 dampak positif jika kita respect sama gembala. Ada 2 dampak positif jika kita menghormati pemimpin rohani. Yang pertama, akan membawa berkat kepada saudara. Akan membawa berkat dari Tuhan kepada saudara. Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ternyata ada berkat ketika mulutmu berkata berkat kepada gembalamu. Ternyata ada mukjizat ketika mulutmu berkata berkat kepada pemimpinmu. Yang pertama, dampak positif ketika Anda menghormati gembala,
yaitu membawa berkat bagi hidupmu. Amin. Itu budaya surga, Pak. Itu tertulis Kejadian 12 ayat 3. Aku akan, ada janji. Aku berjanji memberkati engkau ketika engkau memberkati hamba-hambaku. Yang kedua, dampak positif menghormati gembala. Dampak kedua positif ketika hormat kepada pemimpin. Yang kedua, akan menjaga jiwamu. Yes, menjaga jiwa. Gembala mendoakan saudara. Tuhan, tolong jemaatmu. Jaga jiwa mereka. Tuhan, saya tolak santet, telepati, hipnotis, guna-guna. Jaga jiwa mereka dalam nama Yesus. Ya, gembala mendoakan saudara. Pemimpin rohani mendoakan saudara agar jiwamu sehat dan dijaga Tuhan. Ibrani 13 ayat 17a berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas doanya. Kami pilihan Tuhan. Pendeta R. Panggabean pilihan Tuhan. Artinya, kami bertanggung jawab atas jiwamu. Itu perintah Tuhan kepada kami. Kita doa, kami doa untuk saudara. Amin. Ada dua dampak positif. Yang pertama, membawa berkat bagi saudara. Yang kedua, menjaga jiwa saudara. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk, ada dua juga hal negatif ketika kita tidak menghormati pemimpin. Ada dua kasus jika kita tidak menghormati gembala. Jika kita tidak menghormati pemimpin rohani. Yang pertama, kena kusta, kena bala, kena kutuk, kena apa lagi? Berhadapan langsung dengan Tuhan. Lihat Bilangan 12 ayat 1. Di situ menceritakan kakaknya Musa. Kakaknya Musa. Kan Musa yang dipilih untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Masuk ke tanah perjanjian. Membebaskan orang-orang Yahudi dari Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan utus Musa. Sekalipun kakaknya nabi, tapi kakak pun hormat, respek kepada Musa. Itu kewajiban. Jangan bilang, aku kakak, hormat kau. Oh no, beda kawan. Ini cerita Miriam. Miriam itu kakak kandung Musa. Yang menjaga Musa itu Miriam. Babysitternya Musa itu Miriam. Namun suatu ketika Miriam ini cemburu dan mengata-ngatai Musa. Dia ngomongin istrinya Musa. Dia ngomongin wanitanya Musa. Pak, Bu, ketika Anda mengomongi istri hamba Tuhan atau pasangan hidupnya, kan dua jadi satu. Sama halnya Anda mengomongi, mengata-ngatai suaminya. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Dia omongin. Akhirnya Anda baca lagi. Miriam akhirnya menanggung akibatnya. Kena kusta. Dia kena penyakit dan diasingkan. Sampai dia bertobat baru sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, para penatua, para sintua, para pengerja, para jemaat yang mengata-ngatain gembala, Anda akan kena kusta. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Oleh sebab itu, minta ampun sama Tuhan. Itu kata firman. Miriam harus menanggung akibatnya. Dia kena kusta karena mengata-ngatai Musa tentang pasangannya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, hormati gembala.
hormati pemimpinmu. Yang kedua, kasus kedua, jika tidak menghormati pemimpin rohani. Lihat, perjanjian baru. Tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Markus 6 ayat 5. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun. Aduh, bayangkan. Anda pikir, kok kenapa Yesus padahal dia terpilih, padahal dia tidak, dia terpilih, dia anak yang sudah diorden jadi raja. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di kotanya, di kampungnya. Kecuali hanya hal kecil, beberapa sakit dan tumpahan tangan. Hal-hal kecil lah. Karena apa? Umat yang di Nazaret tidak hormat sama Tuhan Yesus. Jadi mukjizat terjadi dalam hidupmu. Ternyata tergantung seberapa respek saudara sama Tuhan. Seberapa respek saudara sama pemimpin rohanimu. Kalau Anda tidak respek sama pemimpin rohanimu, Anda tidak akan dapat mukjizat. Bapak Ibu, amang boru namboru, tulang dan tulang, lae dan itu saya, apalagi opung, seluruh sahabat saya, seluruh kawan-kawan saya, seluruh adik-adik saya, dengarkan ini. Hormati pemimpin. Amin. Coba bisik-bisik dulu. Ikuti saya. Hormati pemimpin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hormati pemimpinmu. Itu kata Tuhan. Pemimpinmu itu dipilih Tuhan. Pemimpinmu itu dijaga Tuhan. Pemimpinmu itu orang pilihan. Orang diurapi. Jangan ganggu dia. Jangan kau kata-kata dia di rumahmu. Apalagi di forum. Kau kata-katai. Kau yang kena. Kena kusta. Kusta itu kena potong. 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 Potong orang nanti. Yang potong siapa? Tuhan. Yes. Saya tidak bohong. Ini pernyataan Tuhan kepada saudara. Karena apa? Pemimpin itu dipilih Tuhan. Ada amin? Biar kita semua ikut Tuhan. Mari bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya hormat sama pemimpin Tuhan. Saya hormat sama mama saya. Hormat sama mama saya. Siapapun yang bawa khotbah di mimbar, saya hormat sama dia. Sekalipun khotbahnya marsapuretan. Sekalipun khotbahnya simpang siur atau suar sair. Saya tidak akan protes. Saya tidak akan menghakimi. Karena dia pemimpin yang mengkhotbahkan, yang memberitakan. Ada perintah Tuhan. Perintah itu harus dilakukan. Kalau perintah itu tidak dilakukan, maka ada dampaknya. Ada punishment, ada hukuman. Hari ini, mari keluargaku hormat sama mereka. Kalau enggak, Anda akan berhadapan sama pencipta. Amin. Kita berikan tepuk tangan begitu. Haleluya. Haleluya. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Mazmur 105 ayat 15. Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku.
Ada amin? Mari Bapak Ibu, ini Allah yang mengatakan. Ini Allah yang memberi perintah. Bukan sinode. Bukan sinode GPD Siantar. Mungkin Anda tunduk sama dia. Oke-oke aja. Tapi saya lebih tunduk sama yang menciptakan kita. Tuhan bilang gini, jangan mengusik. Jangan mengusik orang-orang yang kuurati. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Pak, Bu, saya ada kesaksian sedikit sebelum saya akhiri khotbah ini. Saya menikah dan punya putra dan putri. Sebelum melahirkan istri saya, kami sudah punya rencana memberikan nama. Tapi sebelum lahir, anak saya ini masih dalam kandungan mamanya. Kita cek dokter ya, cek dokter. Tes darah itu adalah prosedur yang ada di Jakarta. Cek darah, hasil lab, ditemukan. Ditemukan ada virus di kandungan istri saya. Dan saya tanya, apa dampaknya kalau virus ini masih ada? Dia bilang, dampaknya adalah anak Bapak akan terganggu ginjalnya dan tidak ada batang otak. Saya kaget, wow, segitukah? Oke, saya cari dokter lagi yang lain, kurang puas. Tes darah lagi. Hasilnya sama. Dokter katakan, ada virus loh Pak. Masih 1 bulan, 2 bulan kandungannya. Pak, cek lagi yuk, cek lagi. Bayar lagi. Cek darah. Hasilnya bilang, tambah intensitas dari kekuatan virus ini tambah besar. Cek darah. Cek ke dokter pakar di Jakarta. Mereka katakan, ada virus. Akhirnya saya bawa ke Singapura. Ya, secara kedokteran sana lebih baik toh. Singapura juga minta cek darah di Singapura. Bayar lagi. Tes darah banyak sekali tahapannya. Sudah 4 bulan itu. Sudah mulai membesar. Ya, 4 bulan ya. Dokter bilang, hasilnya adalah virusnya tambah kuat. Bisa menggerogoti batang otak dan ginjal. Mereka punya saran. Ibu, Bapak, mumpung di Singapura, kita kuret aja yuk. Kita ambil anaknya dan biar tidak jadi besar. Karena kalau menurut kami, Anda lanjutkan akan cacat. Saya kaget, cacat. Kok bisa? Kami doa dan istri saya sepakat. Dia bilang gini, dia manggil saya sayang. Yang hujan turun lagi. Enggak. Ya, dia manggil saya sayang. Sayang, ini kan anak kita ada dalam kandunganku. Dia bilang gini, yang aku nggak mau dikuret. Jujur, saya dilema. Pertanyaannya, kalau dia cacat, apakah saya siap menjaganya? Tanpa batang otak, tanpa ginjal. Menggendongnya, merangkulnya. Saya nggak bisa jawab. Tapi istri saya berkata, dia tidak mau kuret. Otomatis saya setuju. Sepakat sama istri saya. Kami doalah. Doa terus. Berarti dalam kandungannya ada virus. Jadi bayinya bertempur dengan virus-virus itu. Benih atau janin itu berkelahi dengan virus. Hampir 9 bulan, akhirnya diputuskan untuk melahirkan. Dokter bilang, udah waktunya. Tapi kami tes darah dulu. Tes darah. Sebelum tes darah, saya sudah di ujung tombak sebenarnya. Saya ketemu sama teman saya. Teman saya ada namanya Pak Pendeta Helmi Janto. Pak Helmi, bantu doa. Dan dia doa juga. Saya doa juga. Doa kami adalah
demi nama Tuhan Yesus, matikan virus dalam kandungan istri Fernando. Matikan. Dan kami percaya dengan itu. Dan ketika mau lahiran, kami tes darah dulu. Tes darah. Beberapa waktu kemudian, hasilnya mengatakan, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Virus yang sebelumnya semakin besar, tapi ketika mau lahiran, virusnya nol. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Virusnya mati. Akhirnya, pagi hari jam 5 pagi, kami ke rumah sakit dan lahirlah. Ketika lahir, saya kasih nama siapa? Kaleb. Tahu arti Kaleb? Bapak Ibu ingat Daud? Daud, Raja kedua Israel, mengalahkan raksasa Goliat. Daud mengalahkan satu raksasa. Itu Goliat. Kaleb mengalahkan sekampung raksasa. Jadi saya kasih di Kaleb karena dia sudah mengalahkan virus-virus dalam air ketuban ataupun dalam kandungan mamanya. Dia bertempur di situ bersama Tuhan. Dia hantam, dia topari, dia tinju virus itu. Pak, ketika bayi, pak. Ketika lahir dia capek kali. Pas lahir dia diam. Sampai ditampar, ya biasalah, tampar dokter pantatnya kan. Sorry ngomongnya. Pok, 3 kali. Pok, ketiga kali. Pok, merah. Nangis kenceng. Wah. Yang saya artikan, menang, aku udah menang. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Akhirnya apa? Kaleb hidup dan sehat sampai sekarang. Sekarang mau 10 tahun dia. Lebih jago dia. Udah bisa dia berkelahi sama aku. Dia bilang, aku bukan raksasa, aku papamu. Bergulat lah. Wah, kuat kali dia. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan gini. Ketika saya beri nama Kaleb, banyak jemaat, banyak teman kolega saya kunjungan melihat bayi itu. Satu teman saya berkata negatif tentang nama ini. Di Alkitab ada Kaleb dan Yosua. Kaleb itu artinya adalah yang disayang Tuhan, yang mengalahkan banyak raksasa. Itu jasa dia. Maka dia dapat satu kota yang indah dari Yosua. Namun teman saya bilang gini, Kaleb artinya anjing. Saya pertama diam saja. Sirik dia nih. Tapi istri saya komplain. Kok dia bilang anjing ya sama anak saya? Kami nggak marah, namun yang menciptakan Kaleb siapa? Tuhan. Dan bapaknya yang diurapi, Pendeta Fernando Sinaga, yang diurapi Tuhan. Dia menghina istri saya yang lahirin. Istri saya kan 2 jadi 1 sama saya. Dia hina anak istri saya, kandungannya, dia hina saya. Dia hina anak saya, dia hina istri saya, artinya dia hina saya juga. Kami nggak marah, tapi yang dia hina, yang menciptakan saya, yaitu Tuhan. Benar Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian, yang bilang anjing itu, anaknya meninggal. Meninggal dalam kandungan. Itu, kami tidak mendoakan itu terjadi. Tapi itu dampak akibat kalau mengusik orang yang kurapi. Kami pikir udah selesai. Beberapa waktu kemudian dia masih jealous ya, karena karir saya di sini berkatnya luar biasa. Saya dipercaya Tuhan banyak hal, pegang A, B, C dan Z. Saya sejak muda dipercaya Tuhan. Sejak kecil saya SD sudah jadi ketua
kelas, ketua upacara, SMP jadi ketua, SMA jadi ketua bendera, kuliah jadi ketua. Maka masa depan saya itu udah tahu jadi ketua. Sekarang pun jadi ketua. Ketua, pemimpin, jadi majikan. Saya juga jadi majikan. Geografi Tuhan. Tapi orang jealous. Nah, orang yang jealous itu anaknya udah meninggal. Saya sedih juga sih. Saya hibur dia. Kiranya Tuhan berkatimu. Namun masih jealous, masih cemburu. Ketika masih cemburu, ayat ini mengatakan, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Apa yang terjadi? Dia masih menghina. Terakhir akhirnya bapaknya kakinya dipotong. Akhirnya meninggal juga. Hari ini saya berdoa untuk dia. Ampuni dosanya Tuhan. Ampuni kesalahannya. Ternyata saya baca Alkitab itu bukan hanya kita minta mengampuni dia. Tapi orang yang sudah mengusik hamba-hamba Tuhan. Orang yang sudah mengusik orang rapi. Dia sendiri harus ngaku kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku. Dan harus minta maaf kepada orang yang dia hina. Baru putus. Kalau enggak, tetap hukum itu berjalan. Karena ini firman. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Saya berdoa untuk GPDI Samuel. Semuanya, mari hormati pemimpinmu. Hormati gembalamu. Saya percaya Anda dilepaskan dari kutuk. Dilepaskan dari kusta. Dilepaskan dari yang jahat. Ada amin? Tepuk tangan begitu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Pejamkan matamu. Ikut saya doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa, kesalahan kami. Hari ini kami minta ampun untuk tidak menghakimi para pemimpin rohani. Hari ini kami berjanji tidak akan menyakiti, tidak akan mengusik hamba-hambamu. Ampunilah segala kesalahan kami. Mulai hari ini, jauhkan kusta. Mulai hari ini, jauhkan kutuk. Mulai hari ini, jauhkan segala sakit penyakit dalam diri kami. Mulai hari ini, berkat-Mu atas kami melimpah-limpah. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami terima berkat dari Tuhan. Kami terima kelimpahan. Kami terima berbuah dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat siang. Shalom. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Amin.